adanya entrapment di mana. Kalau HNP jelas, kalau misalnya Anda tanya misalkan assessment, oh nyerinya bagaimana Bu, atau Pak, atau Mbak, atau Mas ya. Nyerinya tuh dalam banget sini, jadi sakit banget ya. Misalnya kalau nyeri dalam banget, di dalam banget, tajam, itu biasanya memang ke arah HNP. Jadi kalau digini aja sedikit aja udah, waduh sakitnya luar biasa. Hati-hati, itu bisa mengarah ke salah satunya HNP juga. Ya. Tapi HNP dipastikan juga dengan apa? Foto ronsen untuk ini ada memang protusi kan. Kalau manual untuk memastikan, jadi tadi Anda yang kena di mana? Aksilarisnya, radialis, ada satu lagi musculocutaneus itu yang bicep ya. Musculocutaneus, nervus musculocutaneus. Terus medianus lunaris yang sebelah mana? Yaitu salah satunya yang paling cepat, yaitu dengan compression test, Spurling. Ingat ya. Posisi seperti ini, ya, duduk ya, tegak. Terus kita ini, terapis di belakang ya. Pak, kalau ini Anda bisa ini misalkan pasiennya agak minggir sini, bisa kesulitan. Kan ada tuh yang terapisnya mungkin agak kecil ya. Jangan naik gini ya. Mungkin satu boleh ya, tapi jangan semuanya. Shiatsu ya. Pernah masa shiatsu? Terapisnya kan naik di atas dulu. Bapak sudah pernah diajak tapi enggak ngikut ya. Ini tangannya terus kemudian ya. Karena ada di sebelah kanan atau kiri, kita sebelah kanan gini. Jadi sedikit aja, tidak maksimal ya. Kalau maksimal nanti akan terjadi stretching pada ini. Mungkin sekitar 10 derajat aja ya. Kemudian tekan. Atau mungkin kiri dulu 1. Kita mungkin sikunya nempel di bahunya pasien ya, jadi biar untuk stabilisasi. Kanan. Ada nggak rasa ini, misalkan kesemutan atau nyeri atau menjadi menjala? Terus yang kiri. Aduh Pak, iya kesemutan. Kemarin yang mahasiswa ada tuh ya, pas begitu kan, pas praktek itu ada. Pak, kayak ini Pak, yang kiri. Ya. Oh berarti kamu yang kiri ada. Ujung-ujung ini jari satu medianisme ini. Berarti di mana Pak? Ya udah di mana? C7 kamu, T1 mu. Atau mungkin C6 tuh C7 itu kamu cek juga ya. Terus yang kedua, ini yang Spurling sudah tahu ya. Tapi hati-hati karena kepala itu Anda jangan main-main, nanti gini tok. Nah, ini dikira terapi nanti. Ada ya seperti posisi gini. Kalau misalnya duduknya lebih pendek, pakai ini ya kursi bisa. Anda kepalanya di tidak begini, ya bisa ya. Tapi saya lebih pendek lagi. Kan pas di kursi kan. Nah, oke. Ini pakainya gini. Tekan dengan badan. Tekan ya. Tekan ada masalahnya enggak? Terasanya? Enggak. Sakit enggak? Oke. Ini sakit enggak? Oke, seperti itu. Simpel kan? Spurling. Jadi lawannya distraksi berarti dekompresi. Anggap aja traksi sama kompresi. Yang kompresi tadi, Spurling tadi. Nah, untuk ini kita bisa di samping ya, samping ini. Oke. Kita di samping pasien, bukan di belakang lagi. Kalau ini kita menggunakan apa? Dagunya pasien. Satu pada oksipital kita pakai 2 gini, posisinya begini.
Oksipital terus dagu. Terus diangkat. Kalau perasaan misalkan pasien tuh pas ditekan kok tambah nyeri, kalaupun tidak di apa-apain aja sudah terjadi ini atau kesemutan, ditambah spulir tambah nemen kan gitu. Tapi pada saat ditraksi nanti ya rasakan ya kira-kira rasanya itu berkurang apa enggak. Misalnya yang kanan contoh kesemutan nanti berkurang enggak ya, saya tarik. Narinya stabil aja ke atas. Rasa? Ya, misalkan lebih enak. Enak enggak? Enggak, maksudnya terasa ketarik ya? Iya. Oke. Atau mungkin begini kalau Pak tangan ngerak-ngerak, ya udah pakai begini. Ini posisi ini, kemudian ini telinganya di sini nih. Belakang ini. Jadi tetap ini agak sedikit ekstensi sedikit. Terus tarik 2-3 detik lah, cuma trep gitu. Ojo ngene ngon kuping panas dek enggak meneng atau enggak sakit Pak, sakit ini dipelintir ya. Oke, aman ya. Jadi yang menggunakan di rahangnya ini saya enggak nahan apa ini ya, coba kamu nanti rasakan sakit enggak ya? Sakit enggak? Enggak. Oke, itu contohnya kalau Anda gerakannya benar. Kalau disakit di pipi atau di ini ya oke lah, mungkin latihan. Ada pertanyaan? Ini cederanya di leher atau di bahu? Makanya sorry, bukan cederanya. Intrapinya di leher. Kalau leher tadi ya spurling segmennya. Oh aman kok, enggak ada ini, enggak ada pengaruh misalkan. Berarti kita ke arah shoulder. Nah, pasien disuruh apa? Pasien disuruh begini. Coba, enggak bentuknya V. Ya, full. Abduksinya full. Maksudnya bagaimana? Ya, bukan begini, jadi gini aja, Mas. Jadi gini aja. Ya. Atau mungkin bisa oleh karena aku gini ya bisa. Tapi harus menemukan gini, udah nyata saja. Kalau pada saat ini kok kesemutan tangannya atau rasanya kok tidak nyaman banget, berarti kan ada penekanan di sini, di daerah bahu, bisa di plexusnya, ya. Karena apa? Di sini otot-ototnya jelas. Yang paling sering kena itu apa sih? Otot-otot pada leher itu. Sternum bagian depan. Terus yang bagian samping yang ini adalah, coba Anda raba, itu ada yang lembaran itu platysma. Terus yang agak kayak jari-jari itu, ler-ler itu, ada 4 itu sekali ini. Coba, ini ada nih. Jadi kalau yang lembaran itu platysma. Pak, kok enggak jelas ya? Yaudah, coba ya dorong tangan saya ke arah kiri. Oke, ini kelihatan. Kalau dilihat kelihatan. Kalau diraba lebih kelihatan. Yang memendek biasanya itu skala ini, yang karena skala ini sama clavicula ya dilewati saraf dan pembuluh darah. Makanya ini tesnya kemarin kan yang pasif apa? Diginikan. Gerinda. Ini pasif kan? Terus ini depan. Tahan itu juga ada fiksasinya. Terus extension. Terus rotasi. Nyerinya karena nyeri pendek otot atau nyeri apa ya, tidak harus nyeri kesemutan kan. Berarti kalau nyerinya ini sini sakit banget ya, pokoknya orangnya spasme semua ini, ototnya kan sakit ya ini. Sakit Pak? Sakit. Ini yang paling kencang yang kanan. Tahu Pak, ini kan Anda apa? Tidak. Kita coba sekarang kamu ke kanan ke kiri coba. Enggak, kepalanya aja. Lihat ya, ke kiri. Nah, kan lebih dah. Oke. Nah, sebenarnya yang kerja paling benar. Oke, ini dulu. Ya, coba ya. Ini paling depan kelihatan banget. Coba
Side flexing ke kanan. Tapi tetap kita tahan ya. Ini sekian. Dan ada rotasi sedikit. Terus ke kiri. Full. Nah, ya kan? Tapi rongga. Berarti apa kira-kira? Dia yang kalau ke kanan tetap atas tuh ada nyeri enggak? Coba ya. Tak tambahin dulu. Sakit enggak? Sakit di kiri apa kanan? Di sini. Oke, pendek ini. Kan gitu. Caranya kan gitu gampang. Pemeriksaan itu Anda harus ini dulu. Pastikan dengan gerakan sendiri digerakkan terus dipalpasi ini jadi enggak gitu loh. Terus dulu fleksi. Ini sekian. Nah, kalau saya lihat di sini kan kepalanya gini. Kok benar-benar ya. Mau wis anune ngono kok. Karena tarikan ototnya beda. Ini pendek yang kiri ya. Yuk ke belakang. Nah, full. Coba lihat ya. Sakit enggak? Enggak, terus ke depan tapi agak terbatas. Nah, ini bisa enggak sampai dagu ke dada? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Berarti ada ya, rata-rata spasme tadi. Ini kalau diraba merongkol-merongkol. Ya, orang itu cewek jilbaban nih dulunya merongkol-merongkol. Gitu. Ya bukan merongkol-merongkol karena kelainan enggak, karena apa ototnya aku kabeh. Ya, nih. Jadi kalau dia ini contoh misalnya coba ke depan. Nah, ya diraba ini nyeri. Nah, terus ini nyeri. Ini sakit semua ini. Sakit semua. Ya udah ini baru diperiksa ya nanti bonusnya nanti. Kan kita bakal ke sana. Kalau kemarin kita pernah. Coba. Terus kemudian ini coba dorong ke sini. Nyeri enggak? Enggak. Ya. Oke, sekarang depan isometrik. Enggak. Oke. Kalau ini coba saya stretching ya. Sakit? Sakit, oke. Berarti kan kalau harus spasme. Berarti ototnya aja gitu loh maksudnya. Gampang toh Mbak? Aku isi bingung nih Mbak. Yes, kok dipraktekin. Poin dia. Berarti untungnya bisa aja dari atau dari baunya. Kita cek coba baunya angkat ke atas coba. Nih, lihat coba. Temukan Mbak, temukan. Ya, kembali. Lihat ada nggak? Pengamat. Yuk. Kembali. Ini Mbak, apa? Siapa mana Mbak? Yang kanan apa kiri? Yang kanan kenapa? Coba lagi. Ini orang iso ya terus, woy. 100 ya urusan desa. Ya terus kembali. Kita belajar kok, belajar inspeksi yang angkat lagi. Yang belakang rakyat ya kembali. Kalau Anda bisa lihat dari belakang ya. Saya coba ke belakang Mbak, sana Mbak. Enggak, maksudnya kamu menghadap ke depannya. Ya, oke. Nah, ini terus coba tadi. Nah, ini coba lihat. Ya, kembali. Kalau misalkan ya, karena kan tertutup kaos ya. Kalau enggak kan biasanya pasien itu kan suruh pakai ini ya. Kalau masuk di bilik itu kan pakai apa? UKNC atau jadi biar kelihatan ininya. Coba ya. Nah ini nongol nih. Karena biar kelihatannya di sebelah kiri nih punya masalah. Makanya masuk ke layar coba. Kembali. Lihat kepalanya juga, kepalanya juga ngikut nih ya. Nah, pada saat ini, maka yang ini kalau terus menerus, ya dia akan sering nyeri pada bagian bahu kanan, bahu kiri, sorry. Sakit Mbak? Kiri? Nggak sakit? Nggak iya, bahu kiri ya. Ini kan kiri toh? Ya. Kerjanya ini kan memendek terus, sehingga di sini kalau coba angkat ke atas, tidak dua-duanya Pak. Nah ini kan kayak mundur, ini aja. Ya. Saya kembali. Ini ingat, nanti yang nonjol apa, yang apa kaosnya itu yang apa paling
Nonjol yang mana? Coba. Nah ini kan sebelah ini. Rapan. Berarti ngantuk. Ini loh ya. Ini baru cuma kaosnya doang. Kaosnya ini melendung sing kiwa. Berarti apa? Ini jelas romboidoisnya bermasalah ini. Kok bisa Pak? Ya jelas aja. Nih, loh ini. Sakit enggak, Pak? Sakit. Nah, ini kan spasme. Dibandingkan aja. Kalau Anda dibandingkan aja. Oh, ini enggak ada apa-apa ini. Kalau ini ada kayak merongkol gitu. Nih, ya, sakit nih. Ini Pak saya yang kiri berarti dia ya setiap orang itu tidak kiri apa kanannya gitu. Nah iya maksudnya manusia itu dalam arti kita itu kalau tidak kiri ya kanannya yang bermasalah. Oke ya, nih. Berarti kalau misalkan ini sering ini kalau di ini kan dia agak nonjol skapulanya nih sama Mas. Caranya apa? Gini aja. Ini di belakang gini, terus masukkan telapak Anda seperti ini. Ditahan. Sakit enggak? Enggak. Ini Sakit. sakit. Oke. Atau diambil gini. Ini mobilisasinya. Ini sakit enggak? Nah, ini oke, berarti bagian dalam. Ini cuma gini aja masuk. Ini tahan. Ini caranya untuk mempalpasi romboid. Di situ enggak ada. Tambah. Oke, baik. Bisa dari organ visceral. Ditanya, karena hubungannya dengan servo apa tadi? Anda bisa ingat? Pencernaan. Mungkin pas luwe ya. Kerap luwe. Menyama, intir-intir, sering intir-intir, ya itu bermasalah juga. Kalau itu terus, ya kan sini ketegangan terus meningkat. Bau ngikut. Gitu ya. Jadi jangan dilihat hanya ini lokalnya aja. Oke, baik, lanjut. Nah, kita sekarang terapinya sakit. Teori mengatakan begitu. Berarti apa? Nanti tempelan tenyo kini karo romboidnya selesai. Interferensi lah atau ten atau US atau Anda manual, kalau Anda punya alat ya wis kembok biar gini saya manual mbok masase ya. Walah kencengnya ranjama. Ini. Nanti coba ya, bener enggak? Saya tangani di C5. Terus ini winging skapulanya beda enggak? Saya pakai teknik petisik aja. Harusnya langsung ini ya. Sorry ya. Lemes saja, lemes dulu. Oke, ini saya petisik aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Nah, sekarang coba ini lagi tangannya tadi lebih ringan atau enggak? Iya. Gampang kok. Ya masas kan dimasas. Ya kan? Karena di alatnya udah Pak. Jadi cuma nyeri di bagian dada. Jadi ini nyeri, jadi kayak dia hampir apa ya? Frustasi ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa kerja terus. Nah, gampang caranya. Ini dipencet aja. Palpasi nyeri enggak? Oh, sakit banget. Ya udah ini spasme di set. Kemudian yang biasa seperti ini kita cek pectoralisnya atau seperti ini. Nyeri enggak ini? Oh, enggak, maksudnya saya praktekkan yang tadi pasien. Ya, misalkan nyeri enggak gitu. Ini pectoralis. Kedua apa? Palpasi. Waduh sakit banget, ya udah ini. Ya itu ya kasusnya macam-macam. Nah untuk TLS ini, untuk plexus ya mungkin sudah pernah ya akson tes.
kayak WLTT, posisinya begini. Kalau Hudson test kan begini, maaf. Ya, ingat. Kalau ini WLTT, jadi posisi gini, terus tangannya gini. Kita posisinya gini. Terus abduksi kita nahan, coba tengok ke kiri, Pak. Ya, oke. Badan tegak. Ya. Ini untuk apa? Ngulur bagian plexusnya. Ini juga termasuk terapi juga. Ini namanya WLTT 1. Nanti kalau Mas Yokti ini masalah Pak, WLTT 1. Kadang kalau misalkan pasien tuh ini posisinya gini. Ini posisi ini, terus ini. Wah ini telur, enak banget ini. Kalau tambah lagi, mundur lagi, ya, nggak bisa kelar. Terus di depan, nih, jadi ulur saraf plus pectoralis. Baik, misalkan ada kesemutan, itu ya terapinya seperti itu, pemeriksaan sama terapinya. Nih, kita nggak perlu tenaga banyak. Rasa nggak? Coba ya dorong ke depan. Nah, tangan saya didorong. Kuat. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Lemes. Ya, dorong lagi. Kita menggunakan kontrek. Ya, cukup. Kalau bisa tarik nafas juga. Ya, tarik nafas. Ya, embus. Cukup. Lemes. Ya, dorong. Cukup. Lemes. 6-8 kali. Coba gini, Pak. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya, itu mobilisasi otot itu ada stretching bisa, massage bisa, release bisa. Sedikit. Ini hampir sama kayak kalau frozen shoulder. Ya. Jadi misalnya seperti ini saya dari belakang samping gini. Oke gini, ya. Atau misalnya menghadap sana aja. Itu di sini. Pasien misalkan yang gini, pasien disuruh gini, dia ke belakang. Ya. Ini kalau yang frozen shoulder kan nggak bisa seperti ini, ya nggak? Gini aja jangan gini, udah. Otomatis ini tanda yang pertama kali. Coba bu tangannya gini, segala arah nggak bisa, kan? Iya kan? Itu frozen shoulder. Kalau yang tendinitis supraspinatus seperti ini ya dikeluarkan, terus kemudian apa? Lihat di akromion ini, akromion turun ke depan, set itu, udah di cekungan udah masuk, set itu udah. Nah ini ada raba, gesernya adalah kanan kiri. Ini adalah tendon supraspinatus. Yang posisi seperti ini loh ya. Karena ada dua nanti, bursa subacromialis. Kalau bursa subacromialis ini posisinya gini, ekstensi biasa, seperti ini lurus, full. Akromion terus ke depan. Ini bantalannya. Terus ininya frictionnya ini atas bawah. Beda tak? Anda rasakan aja coba. Ini bantalnya. Kalau nyeri ini, yo Pak, nanti terapinya gimana? Ya udah, cuma gini aja. Satu. Aduh. Banyak banget tak? Ada pertanyaan Mas belakang? Paham enggak yang saya ini? Paham nggak? Nek ora tak maju, coba ulang. Cedera bursa subacromialis dikatakan kalau sakit namanya bursitis subacromialis. Yang pertama pemeriksaannya yaitu dengan pel full arm. Pel full arm itu yaitu masih ingat pemeriksaan SKP saja, ukur ulang itu ya. Yaitu abduksi temukan ini. Itu akan terjadi nyeri pada posisi nambung. Coba kan harus sakit teruskan. Jadi posisi ini kita bantu 120 tidak ada nyeri. Oh ya udah, berarti positif nih. Tapi jangan ini dulu,
Dicek dulu lagi. Dengan apa? Ini sakit dah ini, sangat banget ya udah. Kedua apa? Anggap aja yang kalau ini yang kiri berarti nanti balik sana ya. Ini dengan traksi, ya posisi gini, ditarik, jadi sama ini, tarik, terus ini pegang, kita kempit, karena ini kita menggunakan supaya lengannya lurus ya. Kemudian kita longitudinal traksi, terus kita gerakkan. Nah, pada bursa subacrobursitis dia tidak nyeri, karena ini kan ditarik, tidak ngencet. Maksud saya? Ya. Atau begini, misalkan ada kursi atau misalkan ini aja deh. Kalau enggak Pak, enggak kuat ya udah pakai ini. Paha. Jadi pepetkan kemudian ini traksi. Ini ditraksi aja biasa. Kok enggak nyeri ya Pak? Ya, padahal tadi pas gini itu nyeri banget. Karena kan ditraksi. Dijauhkan karena di situ Anda lihat bursa itu ketekannya pada 60 sampai 120. Nah, sekarang kapsulitis adhesi Pak. Yang paling gampang suruh begini udah jelas. Begini ada tembok suruh begini, nggak bisa pasti. Buru-buru gini Pak, gini aduh sakit. Jadi ini yang paling ini karena eksorotasi lebih terbatas daripada abduksi, lebih terbatas dari. Berarti yang lebih terbatas yang mana? Ayo katanya, kamerawan. Eksorotasi, jelas. Eksorotasi lebih terbatas daripada. Berarti endorotasi yang paling terbatas saja, yang minimal. Yang ekso begini, sakit banget ini. Gini aja nggak bisa ini. Ini ekso kan? Abduksi terbatas dia. Ceknya gampang, nanti evaluasinya coba. Ini sudah bisa, belum bisa. Sudah bisa gini, ya udah naik. Kan stabilnya seperti itu. Kan orang kan bilang gini ya, cewek. Rasong ini berarti apa? Fasa soda. Ini apa ini? Batik. Jawa kan jarang, Jawa kanan yang bermasalah kanan. Mau pegang, mau ngambil dompet aja kesulitan ya. Orang ada dompetnya. Proses itu. Jadi intinya satu, yang pertama traksi sesuai dengan biomekaniknya apa? Traksi pada shoulder. Yaitu apa? Latero, ventro, masih ingat toh? Saya ngajarkan kembali yang punyanya Pak Mudasir. Kita dekat, kita ini, kemudian apa? Di bawah. Kita tidak nekan loh ya. Ingat, kita hanya begini terus apa? Terus seperti ini, kemudian osilasi. Ini supaya apa? Lengketnya biar lebih kendor. Kalau ditraksi aja gini kurang. Maksimalnya traksi terus osilasi. Osilasi berapa lama? Udah ada tuh tulisannya. Mungkin Anda 10 kali istirahat. Oke, baik. Saya ulangi. Traksinya MLPP aja 30 derajat. Ya. Traksi 30 derajat, abduksi. Kunci di sini. Ini paling apa? Paling longgar. Oke. Traksi, latero, ventro, caudal. Cranial, sorry. Kebalik, hip dan biasanya. Ini lebih efektif Bang. Ini kan kapsulnya diolor gitu. Oke. Pembatasan. Iya maksudnya Pak. Iya maksudnya. Misalkan pembatasannya gini, biasanya lebih di atas 30 dia. Angkat dia. Ya udah kalau misalnya sekian ya dari sekian. Kalau misalkan pasien sudah naik, kok sudah bisa 90, dari 90 kita traksinya dari 90.
Ini namanya lewat pembatasan. Dorong. Kalau sudah naik lagi, yaudah. Itu sesuai dengan pembatasan ROM-nya. Terus yang ketiga, translasi sesuai dengan pembatasan ini. Jadi kalau kamu untuk join cleavable atau manipulasi sendirinya itu ada traksi sama translasi. Tadi saya teknikan, Pak, kalau gini saya orang kuat nih Pak, walaupun tangannya gede, udah pakai ini juga bisa. Akhirnya ambil di sikunya, terus ambil ini pas aksila, terus tarik dengan badannya. Ini juga bisa, ya. Modifikasi. Tapi yang diajarkan ini pastinya. Saya kata modifikasi juga seperti ini bisa. Ini menjauhkan. Oke? Translasi itu arah ke kaudal. Berarti sesuai pembatasan. Kalau tadi misalkan 90 ya udah 90 kita pas di sampingnya akromion, jadi di celahnya itu. Ini posisinya, terus menghadapnya sana, dorong 1, 2, atau mungkin variasi ya bisa ini, tahan dulu, mas, tahan bisa 4 detik, mas. Kalau udah ya udah osilasi aja, atau tekan biasa. Ini ditarik, ini didorong, atau nahan aja. Coba. Anda yang diajari dulu manipulasi lah, mobilisasi, kontrak ya. Coba dorong. Jadi kita pakai tangan aja. Coba dorong tangan saya. 1, 2, 3, 4, tarik nafas. Terus tarik. Yuk dorong lagi. Lemas, kontrak. Tambahi terus sampai dengan maksimalnya dia. Kalau fleksi ya gini. Yuk dorong tangan saya. Kuat. Lemas. Tambahi. 6 kali atau 6 detik, tarik nafas atau mungkin lemes, ya udah tekan lagi gitu. Jadi pakainya kontrak ya. Terus kemudian pendulum berdiri Pak. Yang bisa dilakukan dilatih setelah latihan dan sebagainya, mungkin dilakukan di program, bisa pakai pendula, suspensi, pakai yang katrol tuh ya. Ingat ya, ini yang mungkin yang sakit. Jadi pada saat angkat, suruh buat di rumah. Kalau ada di sana ada namanya itu apa? Shoulder pulley yang kayak nakoda itu loh. Udah pernah bisa? Belum pernah? Oh ya wes, berarti cocok dengan latihan ini. Kan itu ya itu model lama sekali ya, sekarang kan itu mahal itu. Kayunya kayu jati. Itu kan bisa naik turun tuh. Anggap aja kamu di samudra ya. Jadi itu bisa posisi seperti ini. Bayangkan ya yang di sana. Posisi seperti ini untuk fleksi, ekstensi. Ya. Ya kan ada pegangannya. Ini berdiri di tengahnya itu loh. Kalau yang muter bisa begini misalnya. Atau bisa begini. Nah, macam-macam itu. Tergantung itu. Kalau naik lagi, naik lagi. Terus sama yang sebelah pojok sendiri ada tuh kayak ini loh, bergerigi-gerigi itu loh. Lihat enggak? Orang tahu lihat berarti. Itu alatnya komplit jalan, kayu. Itu namanya wall climbing. Wall itu dinding, climbing untuk naik. Jadi posisinya gini. Nanti ini kayu jadi dari mulai gini. Kan ini baunya kaku ya. Terus naik, terus naik, terus naik gini. Jadi ini ya muter gini. Begitu susun MTL untuk teli lah. Wall climbing. Lupa itu kalau nggak punya itu gimana? Ya pakai gini aja tembok. Misalkan nih di rumah. Coba menghadap ke sana Mbak ini. Hadap sana. Ini ya misalkan agak jauh. Coba angkat ini ke samping. Oke cuma segini dia. Kan cuma gini aja kan. Masnya. Ya udah ditandai seret. Oke ya, ini mulainya dari sini. Coba bisa lagi naik lagi. Ya, oke cukup bisa seperti ini. Tandai lagi. Naik sampai dengan. Kalau orang normal kan bisa sampai iya. Ya enggak? Itu target. Itu exercise terapinya. Maka ditanya, exercise terapi ini untuk proses berapa?
meneng ae. Ya latihan aktif pasif salah wis ngono ae. Mas kena khusus ada. Terus sebelumnya itu ada namanya pendular. Pendulum tahu pendulum? Lato-lato? Nah, wis aku bicara lato-lato. Nah, lato-lato kan kau pendulum, iya enggak? Iya orang mas, mungkin di lato-lato apa orang? Namanya ini orang tua. Pak Fajar sering main, punyanya anak. Kalau sering kan, saya, karena mungkin tangannya besar-besar gitu. Ini pendulum kan. Jadi posisinya seperti ini, ya. Kita yang penting pasien pegangan, terus kalau yang kena kanan posisinya gini udah. Cuma ini rasanya kayak motot ini, karena apa? Gravitasi. Bukan gini loh ya. Bukan, salah. Jadi cuma digantung. Nah, oke terasa. Ini lato-lato. Ojo tulis lato-lato. Namanya pendulum. Pendulum atau pendular. Ya, belakangnya keliru wah, lato-lato exercise Pak. Oh, ampun. Lato-lato ya digeser-geser ini sama ya. Ini 4 itu, pendulum, suspensi, katrol atau pule, shoulder pule namanya. Nah orang yang ubah Google ya ini yang dadak. Terus apa? Wall climbing. Terus apa ini? Nakoda. Apa? Apa enggak? Ya nakoda. Nakoda itu mana? Shoulder wheel. Halo, assalamualaikum.